Coba dibayangin sebentar ya, kita loncat gitu ke tahun 2084. Katanya nih, di masa itu, kita bisa utak-atik otak. Gampang banget kayak ngeklik mouse. Mungkin nyambung langsung ke saraf gitu. Wah, canggih banget ya kedengarannya. Iya kan? Mau ilangin rasa sedih? Bisa. Hapus dendam pas dihina? Klik aja. Atau malah, pasang fitur biar kita malah seneng kalau diejek, terus balasnya elegan gitu. Bisa aja ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apa iya kita mesti nunggu 60 tahun lagi buat bisa desain ulang pikiran kita? Gimana kalau ada caranya sekarang? Ya setidaknya sebagian lah. Kedengerannya emang kayak fiksi ilmiah ya. Tapi inti idenya itu nggak ngawang-awang banget kok. Walaupun kita nggak bisa klik otak secara harfiah ya, kita tuh punya kemampuan luar biasa buat ngubah cara kerja pikiran kita sendiri. Ada semacam perkakas mental gitulah yang bisa kita pakai. Nah, itu dia inti obrolan kita hari ini. Kita mau kupas tuntas nih konsep psikoarkitektur. Semacam seni dan ilmu gitu ya, buat ngerancang, buat ngoptimalin pikiran kita sendiri. Ini kita ambil dari materi buku Designing the Mind. Betul. Misi kita nih ya, mau nyuling intisarinya. Gimana caranya kita paham pikiran ini kayak sistem, kayak software di komputer. Terus gimana kita bisa dengan sadar gitu, program ulang kecenderungan yang mungkin kita nggak suka. Kayak bias mikir, atau reaksi emosi yang otomatis keluar, kebiasaan jelek, psikologis yang bisa kita arahin sendiri. Terutama nih, buat ngebangun pikiran yang lebih bijak, lebih terkendali. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, salah satu ide paling dasarnya nih ya dari materi ini, itu metafora pikiran kayak software, jalan di atas hardware otak kita. Kayak kata Steven Pinker tuh yang dikutip di situ, otak suka nggak suka, ya mesin. Ya, mesin biologis yang kompleks banget. Nah, metafora ini ngebantu kita ngelihat pola pikir sama emosi itu bukan acak, tapi hasil dari program tertentu. Misal nih, kita dihina orang. Itu kan inputnya ya. Terus itu micu program mental. Nah, keluarannya output berupa pikiran, perasaan, tindakan yang ya seringnya kita sesalin gitu. Tapi, nah ini penting banget nih buat digarisbawahi. Metafora mesin atau software ini itu bukan berarti kita kaku kayak robot atau kayak program komputer yang nggak bisa diubah. Justru sebaliknya. Begitu. Iya, otak kita tuh punya sifat luar biasa, namanya neuroplastisitas. Ini kemampuan otak buat terus-menerus berubah. Nata ulang koneksi antar sel sarafnya. Sepanjang hidup kita loh, ini kejadian lewat belajar, latihan, pengalaman baru. Wah, contohnya banyak banget ya di sekitar kita kan. Kayak pianis tuh yang ngelatih bagian otak motoriknya sampai jago banget. Atau orang belajar bahasa baru, otaknya ngebentuk jalur-jalur baru. Betul. Bahkan kasus pemulihan stroke, bagian otak lain bisa belajar ngambil alih fungsi yang rusak. Jadi, jelas banget software pikiran kita ini bisa diupdate. Bisa diupdate ya? Sumber ini emang nyebutin sih cara-cara eksternal buat ngaruhin otak. Kayak obat-obatan, gaya hidup, tidur cukup, pola makan, olahraga, bahkan meditasi. Ada juga singgungan soal ide transhumanisme di masa depan, kayak implan otak gitu. Tapi itu semua bukan fokus utama. Betul. Yang paling ditekenin di materi ini, dan yang bakal kita fokusin, itu yang disebut psikoteknologi internal. Ngutip Max More dari sumbernya, teknologi itu nggak cuma soal alat fisik, tapi juga metode psikologis. Metode psikologis ya? Iya, ini alat-alat mental yang bisa Anda pakai sekarang juga. Cuma modal pikiran sama tindakan Anda, buat secara sadar program ulang diri. Nggak perlu nunggu chip implant tahun 2084 lah. Potensi perubahannya udah ada di dalam diri kita. Dan ini langkah pertama banget menuju penguasaan diri secara kognitif. Nah, kalau pikiran itu kayak software, berarti bisa ada bug atau error dong ya. Materi ini ngebahas bias kognitif sebagai cacat sistematis gitu dalam cara kita mikir. Coba deh bayangin alur kerja program. Input, proses berpikir, output. Nah, bias ini kayak ada distorsi di dalam kotak proses berpikir itu. Distorsi ya? Ya. Contoh yang sering kita alamin mungkin bias konfirmasi. Kita cenderung nyari, nginget info yang cocok sama yang udah kita yakini. Sambil ya gitu deh, ngabaikan yang bertentangan. Yang bikin bias ini makin licin tuh, seringnya dia nggak murni soal logika yang salah, tapi didorong sama motivasi kita. Ini namanya penalaran termotivasi atau motivated reasoning.
Oh, ada motivasinya ya juga. Iya, keinginan kita pengen ngerasa benar, pengen citra diri positif, pengen dunia rasanya adil, itu secara nggak sadar, ngebengkokin cara kita proses informasi. Misalnya, hipotesis dunia adil, itu bikin kita cenderung mikir, oh orang itu pasti pantas dapat nasib buruknya. Kenapa? Soalnya itu bikin dunia kerasa lebih teratur, lebih bisa diprediksi buat kita. Wah, iya juga ya. Dan yang lebih parah nih, kita sering nggak sadar kalau kita bias. Ada yang namanya bias blind spot, kecenderungan ngerasa diri kita lebih objektif, kurang bias dibanding orang lain. Ironis banget ya. Iya kan? Ironisnya, makin kita yakin kita objektif, makin gede kemungkinan kita kejebak bias tanpa sadar. Nah, ngakuin kemungkinan kita salah atau bias ini, itu fondasi penting banget buat kebijaksanaan. Yang jadi tema sentral di bab 4 buku ini kan, ya? Iya, bener banget. Ngenalin bug ini tuh langkah awal yang krusial. Tanpa sadar soal kecenderungan ini, wah susah banget buat bisa mikir jernih, bikin keputusan yang bijaksana. Ini bukan berarti kita harus jadi sinis atau nggak percaya intuisi ya, tapi lebih ke ngembangin kewaspadaan kritis terhadap proses mental kita sendiri. Jadi waspada gitu ya? Iya, ini inti dari penguasaan kognitif, bukan cuma tahu banyak hal, tapi tahu cara berpikir yang benar tentang hal itu. Oke. Selain bias logika nih, ada bug lain yang nggak kalah penting. Sistem prediksi emosi kita yang sering meleset. Bab 3 sumber ini ngebahas soal affective forecasting, kemampuan kita ngeramal perasaan di masa depan. Ternyata, kita ini payah banget loh ngeramal apa yang bakal bikin kita bahagia. Payah banget ya. Iya, terus seberapa intens perasaan itu bakal kerasa, berapa lama bakal bertahan. Sering meleset. Betul. Penelitiannya Daniel Gilbert yang dikutip di situ nunjukin beberapa kesalahan umum. Kita cenderung ngelebih-lebihin dampak emosional suatu peristiwa, baik positif maupun negatif, itu namanya impact bias. Impact bias, oke? Terus kita juga sering nilai masa depan berdasarkan perasaan kita sekarang. Itu presentism, dan hebatnya lagi nih, kita pinter banget nyari alasan buat nerima hasil yang nggak sesuai harapan setelah kejadian. Itu rationalization. Rasionalisasi, narikun benaran ya. Ada cerita bagus tuh di sumbernya, Parabel petani Tiongkok. Mungkin pernah dengar. Kudanya hilang, tetangga bilang, wah sial banget. Petaninya jawab, mungkin. Terus kudanya balik, bawa kuda liar. Tetangga bilang, wah untung banget. Petaninya tetap, mungkin. Anaknya jatuh dari kuda liar, kakinya patah. Tetangga bilang, aduh sial. Petani, mungkin. Masih mungkin terus ya? Iya, terus datang tentara mau wajib militer. Anak petani nggak diambil, kan cacat. Tetangga bilang, untung banget. Petani masih aja, mungkin. Cerita ini nunjukin betapa susahnya kita tahu konsekuensi jangka panjang sebuah peristiwa. Sistem prediksi emosi internal kita ini seringkali rusak. Yang menarik di sini adalah gimana mekanisme bawaan, kayak bias sama kesalahan prediksi ini ya kan, yang mungkin dulu berguna buat nenek moyang kita bertahan hidup, justru di dunia modern ini sering jadi sumber masalah psikologis. Contohnya apa tuh? Ya, kecemasan berlebih, penyesalan, ngejar tujuan yang keliru. Jadi, mahamin bug ini bukan buat nyalain diri, tapi buat sadar aja, ini bagian dari settingan default kita yang perlu disadari dan mungkin perlu diintervensi kalau ngerugiin. Ini prasyarat buat nyampe ke kebijaksanaan praktis, tahu apa yang benar-benar baik buat kita. Oke. Untungnya, kita nggak dibiarin tanpa alat ya buat benerin bug ini. Materi ini ngenalin psikoarsitektur sebagai praktik sadar buat ngarahin evolusi psikologis kita sendiri. Ada 3 area utama nih. Kognitif atau pikiran, emosional atau perasaan, sama perilaku atau tindakan. 3 area ya? Iya. Alat paling mendasar nih yang disebut di bab 1, itu mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness ini bukan sekedar tren relaksasi loh ya. Ini kemampuan inti buat ngamatin apa yang terjadi di pikiran sama perasaan kita dari momen ke momen. Tanpa langsung keseret arus atau ngejudge. Kayak nonton gitu ya? Iya, bayangin kayak neken tombol pause di program pikiran kita. Nah, jeda ini ngasih kita ruang buat lihat kode yang lagi jalan, terus mutusin, kita mau ngubah apa enggak. Kayak kata Eckhart Tolle yang dikutip tuh, seringnya bukan kita yang make pikiran, tapi pikiran yang make kita. Mindfulness bantu kita ambil alih kendali lagi. Latihan praktisnya gimana? Meditasi ya. Sumbernya nyebut langkah-langkah dari Sam Harris. Duduk tenang, fokus ke sensasi nafas, terus kalau pikiran keluyuran dan pasti bakal keluyuran, sadari aja, terus dengan lembut, balikin perhatian ke nafas.
Jadi bukan ngosongin pikiran ya. Bukan. Tapi ngelatih kemampuan ngamatin pikiran sebagai objek aja, bukan sebagai diri kita sendiri. Nah, di jeda yang diciptain mindfulness itu, kita bisa pakai alat kognitif lain. Salah satu yang paling kuat itu restrukturisasi kognitif. Ini banyak diambil dari terapi kognitif perilaku atau CBT, dibahas di bab 5. Kedengarannya teknis ya, tapi intinya lumayan simpel kok. Simpelnya gimana tuh? Ini kayak jadi detektif buat pikiran-pikiran negatif otomatis yang sering muncul, yang bikin kita stres atau sedih. Pertama, kita tangkep pikiran itu. Misalnya nih, abis presentasi gagal, muncul pikiran, gue bener-bener bodoh nih, nggak kompeten. Oke, ditangkap dulu. Kedua, kita periksa bukti-buktinya secara objektif, kayak detektif tadi. Apa pikiran ini 100% benar? Ada bukti yang ngebantahnya nggak? Ada cara pandang lain yang lebih realistis, lebih seimbang nggak? Ini sering pakai pertanyaan Sokratik. Pertanyaan Sokratik. Kayak mayain diri sendiri gitu. Tujuannya bukan maksa mikir positif ya, tapi mencapai cara pandang yang lebih akurat dan nggak terlalu nyiksa diri. Ini cara aktif buat ngedebak algoritma emosional kita. Jadi ini cara praktis ngelatih rasionalitas yang tadi disebut bagian dari kebijaksanaan itu ya. Bukan cuma pasif nerima pikiran yang muncul, tapi aktif nguji. Tepat sekali. Ini langsung nyambung ke penguasaan kognitif dan kebijaksanaan, fokus bab 4 itu. Kebijaksanaan kan kalau ngutip definisinya dari Oxford English Dictionary di sumber itu, kapasitas menilai dengan benar dalam hal-hal terkait kehidupan dan perilaku, penilaian yang sehat dalam memilih cara dan tujuan. Jadi bukan cuma pinter teori ya? Bukan. Ini bukan cuma tahu banyak fakta, tapi punya wawasan praktis. Tahu apa yang benar-benar penting dan baik buat diri sendiri dalam jangka panjang. Dan ini penting banget ya, soalnya budaya kita sering fokus ke cara capek, sukses kerja keras lah, strategi, tapi kurang nekenin soal milih tujuan sukses yang tepat. Betul, kita sering ngewarisin tujuan dari lingkungan tanpa benar-benar nanya, ini beneran yang gue pengen dan butuhin buat sejahtera nggak sih? Sumbernya malah ngasih contoh gimana narasi sukses bisa beda banget antar budaya. Jadi ngingetin kita, apa yang kita anggap penting mungkin nggak universal. Benar juga. Nah, disinilah kebijaksanaan itu peran sentralnya. Sumbernya ngejelasin kebijaksanaan itu bukan soal milih antara akal, kayak kata Plato, atau nafsu emosi, kayak kata Hume. Ngutip kasus neurologis pasien Elliot tuh, emosi ternyata krusial banget buat ngambil keputusan yang baik. Oh, jadi emosi penting juga ya? Penting. Jadi, kebijaksanaan itu integrasi. Pakai rasionalitas yang jernih, yang dilatih dengan ngatasin bias, ngelakuin restrukturisasi kognitif, dan kesadaran diri yang dalam, yang dilatih pakai mindfulness, introspeksi, buat netapin tujuan hidup yang selaras sama nilai-nilai terdalam kita. Bukan cuma ngikutin dorongan sesaat. Jadi kebijaksanaan itu kayak CEO internal yang bagus ya? Pakai akal buat strategi, nilai buat kompas arah tujuan, terus ngelola dorongan sebagai energi bukan sebagai bos. Oke deh, selain nata pikiran, gimana soal ngelola keinginan atau hasrat? Itu kan sering jadi sumber masalah juga tuh. Tentu saja. Materi ini ngebahas modulasi hasrat di bab 6. Idenya, kita bisa secara sadar ngatur volume keinginan kita. Naikin atau upregulate atau nurunin, downregulate kekuatannya. Ngatur volume keinginan ya? Iya. Ini penting, soalnya kan kayak disinggung di konsep Buddhis soal duka, penderitaan, yang dibahas sekilas tuh keinginan yang nggak terpenuhi atau terus-menerus dikejar, itu sering jadi akar ketidakbahagiaan. Kita juga cenderung cepat bosen kan kalau keinginan udah tercapai, adaptasi hedonis namanya. Gimana tuh cara ngatur volumenya? Ada tekniknya? Sumbernya nyebut beberapa teknik, misalnya praktek rasa syukur secara sadar. Itu bisa naikin keinginan atau kepuasan terhadap apa yang udah kita miliki. Jadinya ngurangin dorongan ngejar hal baru terus-terusan. Oh, syukur ya. Sebaliknya, visualisasi negatif, ini praktek stoik, ngebayangin kehilangan hal-hal yang kita hargai, justru bisa ningkatin apresiasi kita saat ini dan ngurangin keterikatan berlebihan. Ada juga kontemplasi non-diri, ngerenungin sifat diri yang nggak sekokoh yang kita kira. Itu bisa ngelemahkan keinginan-keinginan yang basisnya ego. Menarik. Jadi bukan cuma nahan diri ya, tapi secara aktif ngubah apa yang kita pengenin. Terus gimana sama perilaku? Pikiran sama keinginan udah diatur nih. Tapi kalau tindakannya nggak berubah kan percuma juga. Nah, ini masuk ke ranah pemrograman ulang perilaku di bab 9. Intinya, kita bisa secara cerdas ngedesain input sama konsekuensi buat ngebentuk kebiasaan yang kita pengenin.
Input dan konsekuensi ya? Iya, input itu bisa lingkungan fisik misalnya. Nyingkirin cemilan gak sehat dari pandangan mata. Bisa fokus perhatian, ngalihin perhatian dari godaan. Atau cara kita nafsirin ulang situasi, itu reappraisal. Nah, konsekuensi bisa berupa bikin komitmen di awal misalnya. Daftar gym buat setahun. Atau pakai pengaruh sosial, gabung sama kelompok lari gitu. Ini ada hubungannya sama mitos willpower atau kekuatan tekad yang dibongkar di sumber nggak sih? Katanya orang yang sukses nahan diri itu bukan karena punya otot tekad baja. Nunjukin kalau orang dengan pengendalian diri tinggi itu bukan karena mereka lebih kuat ngelawan godaan cara langsung. Terus karena apa dong? Mereka lebih pinter pakai strategi buat ngindarin godaan, atau bikin perilaku yang diinginkan jadi lebih gampang. Anak-anak yang berhasil nggak makan marshmallow itu bukan karena nata permennya dengan tekad membara, tapi karena mereka ngalihin perhatian, ngebayanginnya jadi awan atau strategi lain. Jadi, ini soal kecerdikan, bukan sekedar kekuatan mentah. Wah, jadi soal strategi ya, bukan kekuatan. Kalau kita hubungin semua ini ke gambaran besarnya nih, semua alat ini, mindfulness, restrukturisasi kognitif, modulasi hasrat, strategi perilaku, itu bagian dari perkakas psikosektor facting buat nyampe tujuan yang lebih tinggi gitu ya. Bener banget. Tujuannya bukan cuma ngilangin masalah sesaat, tapi ngebangun fondasi psikologis yang lebih kokoh secara keseluruhan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Materi ini nekenin, tujuan psikitek itu bukan target self-help biasa, sekedar cari duit lebih banyak atau tampil lebih menarik. Tujuannya jauh lebih dalam, ngebangun pikiran yang lebih baik. Mencapai apa yang disebut kebijaksanaan, pengendalian diri, sama ketenangan batin. Itu intinya. Sumbernya bahkan ngenalin persona psikitek, orang yang ngeliat keterbatasan sama bug di dirinya bukan sebagai nasib buruk yang harus diterima pasrah gitu aja, tapi sebagai tantangan menarik, undangan buat bereksperimen, belajar, tumbuh. Ada semacam antusiasme gitu ya, buat ngoprek sistem mental sendiri demi ningkatin kualitas hidup internal. Ini nyambung banget sama fokus ke kebijaksanaan sama penguasaan diri self-mastery sebagai puncak pengembangan diri. Bukan cuma sekedar berfungsi normal atau cukup baik, tapi gerak menuju keunggulan psikologis. Iya, mengutip Montaigne lagi dari sumber, karya terbesar dan termulia kita adalah hidup dengan selayaknya. Keren banget ya. Dan ada gagasan provokatif juga tuh, disebut hipotesis perbudakan diri, self-slavery hypothesis. Idenya, tanpa tingkat penguasaan diri yang cukup, tanpa kemampuan ngendaliin pikiran, emosi, dorongan kita sebenarnya hidup kayak budak. Budak maksudnya? Budak dari program-program default kita, algoritma bawaan yang mungkin udah nggak relevan lagi, atau bahkan bahaya di dunia modern. Konsekuensinya bisa luas banget, ngaruh ke kebahagiaan, hubungan, sampai keputusan-keputusan penting dalam hidup. Apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Intinya gini, pikiran Anda itu bukan sesuatu yang tetap nggak bisa diubah. Anda bisa secara aktif ngebentuknya. Prinsip-prinsip psikostikturs yang kita obrolin tadi, yang diambil dari materi Designing the Mind, itu nawarin kerangka kerja sama alat buat mulai proses itu. Tentunya ini bukan perbaikan instan ya, tapi sebuah perjalanan optimasi diri yang berkelanjutan. Anggap aja ini kayak undangan buat ngeliat ke dalam. Buat memperlakukan pikiran Anda bukan kayak tuan yang nggak bisa disentuh, tapi kayak taman yang bisa Anda rawat, pahami, dan percantik. Algoritma demi algoritma, kebiasaan demi kebiasaan. Nah, mengingat software psikologis Anda itu satu-satunya hal yang benar-benar nemenin Anda kemanapun Anda pergi ya, aset Anda yang paling fundamental. Ini jadi munculin pertanyaan penting sih. Investasi kayak apa yang bakal Anda lakuin buat ngerawat, mahamin, dan ngembanginnya mulai hari ini? Di tengah dunia yang riuh banget sama target-target eksternal, gimana Anda bakal prioritasin pembangunan rumah internal Anda ini? Ingat, pikiran itu satu-satunya tempat tinggal permanen Anda. Gimana Anda bakal mendekorasinya?